Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devala. Hari ini saya akan membahas lagi satu kasus kriminal masih dalam negeri. Kasus yang lumayan membagongkan tapi endingnya tragis, no debat. Tidak lain tidak bukan kasus yang lagi viral beberapa hari belakangan ini, yaitu kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang wanita di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut kisahnya. Seorang pria asal Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, melakukan penganiayaan terhadap pacarnya sendiri hingga tewas. Pelaku diketahui bernama Salman Patola, berusia 41 tahun, sedangkan korbannya diketahui bernama Susianti, berusia 35 tahun, warga Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Konawe Selatan. Keduanya memiliki hubungan spesial alias berpacaran. Selayaknya orang berpacaran pada umumnya, pastilah ada namanya kencan, dan di kencan itulah pastilah mengeluarkan rupiah. Pelaku sangat sering mentraktir korban walaupun sekedar jajan gorengan dan lain-lain. Namun di tengah perjalanan kisah cinta keduanya, ternyata disinyalir korban diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain. Yang kemudian hubungan gelap korban bersama pria lain itu diketahui oleh pelaku, yang seketika membuat pelaku geram. Lalu, pelaku menagih biaya ganti rugi semua biaya pacaran mereka yang selama ini telah dia keluarkan untuk segera dikembalikan. Akan tetapi, korban tidak menyetujui permintaan pelaku tersebut, hingga percekcokan itu berbuntut panjang dan pada akhirnya pelaku nekat menghabisi nyawa korban di rumah seorang kepala desa. Lah, kok bisa keseret-seret kepala desanya? Nah, berikut kronologinya. Peristiwa ini diawali ketika pelaku mencurigai bahwa korban memiliki pria idaman lain. Padahal selama berpacaran, pelaku selalu memberi uang kepada korban, bahkan sangat sering mentransfer sejumlah uang kepada korban atas permintaan korban sendiri, bahkan sampai berjuta-juta dalam sekali transfer. Pernah di suatu kesempatan, korban datang berkunjung ke rumah nenek pelaku dan menginap di sana. Di rumah nenek pelaku, terjadi obrolan antara nenek pelaku dan juga korban. Nenek pelaku menginformasikan bahwa pelaku sudah memiliki seorang istri dan juga anak. Akan tetapi jawaban korban pada saat itu adalah dia siap menjadi istri kedua. Di sisi lain, korban selalu mendesak pelaku untuk segera menikahinya, dan juga korban meminta agar pelaku segera menceraikan istrinya. Pelaku saat itu sempat berniat menceraikan istrinya, kemudian menikahi si korban. Akan tetapi lambat laun, pelaku mulai mencium perselingkuhan korban dengan pria lain, hingga membuat pelaku mengurungkan niat untuk menceraikan istrinya. Namun begitu, sudah 1 tahun terakhir, pelaku dan istrinya sudah tidak serumah lagi. Hingga pelaku cenderung lebih memperhatikan korban, mulai dari transferan yang lancar, bahkan semua keinginan korban selalu dipenuhi oleh pelaku. Namun begitu, korban masih terus saja menuntut, hingga pelaku merasa korban ini terlalu banyak mau, dan memutuskan untuk tidak lagi mentransferkan uang kepada korban, meskipun korban meminta untuk segera ditransfer. Pelaku tetap saja tidak mau lagi memberi uang kepada korban. Justru, pelaku menagih semua uang yang telah diberikan kepada korban selama ini untuk segera dibayarkan sebagai biaya ganti rugi sakit hati karena telah diselingkuhi oleh korban. Nah, hal inilah yang tidak disetujui oleh korban. Hingga masalah itu berlarut-larut dan diputuskanlah untuk adanya pihak lain guna memediasi masalah mereka ini. Keduanya lalu menemui kepala desa untuk mediasi di rumah kepala desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Konawe. Hari itu tepatnya di hari Senin 21 November 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Susianti datang ke rumah kepala desa Diolo ditemani oleh rekannya seorang wanita berinisial MI. Meminta agar dimediasi oleh Kades untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Susianti dan juga Salman. Berkumpullah para warga untuk menyaksikan proses mediasi tersebut. Namun saat di tengah proses mediasi terjadi perseteruan yang semakin sengit antara korban dan pelaku. Seperti yang terekam dalam video amatir yang berhasil diabadikan oleh salah seorang warga yang menyaksikan proses mediasi tersebut. Berikut tayangannya. Kalau memang kau mau baku nada saya sini nih. Tidak seperti itu, terlalu kasar. Kalau Intinya mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Nah, memang Pak, itu anunya toh, itu anunya kalau kakak dia bawa saya kan dalam semua anu ini ada. Kalau mau paksa ke saya kalau saya tidak mau. Saya tidak akan anu ada Susi. Kalau mau paksa Kegeeran ke sekali saya. kau ini. Kayak kau saja perempuan di dunia ini. Ya tahu, jangan. Kenapa kau bicara begitu? Harga diri laki-laki di mana? Saya di polsek kemarin. Kalau saya tidak damai Susi,
Apa yang kau dapat? Sakit aku kasih tahu gitu dia. Iya, kan saya ingat kamu. Itu ya sudah. Saya ingat kamu. Saya bantu, saya ingat kamu. Kau lihat saya habis bermasalah, saya kasih kau uang. Kenapa kemarin saya tidak transferkan kau uang? Dan saya sudah tahu sifatmu. Sini. Kau bicara. Nggak usah terlalu banyak ngomong. Kau ngotot. Terlalu banyak juga kau. Sekarang Tidak kau bayar. ada kamu. Sekarang Tidak ada selesaimu. Tidak ada selesainya memang kau. Kau bayar. Apa masalahnya? Kau kasih tahu apa semua. Di dalam video itu terjadi pertengkaran yang sangat sulit untuk diredam, bahkan para mediator pun tidak diberi kesempatan untuk menengahi pembicaraan. Keributan terus berlangsung tanpa adanya salah satu yang mau mengalah di antara mereka. Karena merasa tidak ada solusi, hingga pukul 3 sore belum juga menemukan titik temu dari proses mediasi tersebut. Pelaku kemudian mengajak korban untuk berbicara empat mata di dapur rumah Kades. Berharap bisa menemukan titik temu di antara korban dan pelaku, maka para mediator memberi waktu kepada keduanya untuk berbicara dari hati ke hati. Dan saat berada di dapur rumah, pelaku dan korban sempat kembali terlibat cekcok yang sengit. Pelaku yang tidak dapat membendung emosi saat itu langsung menganiaya korban dengan menggunakan parang pemotong ikan. Parang tersebut milik kepala desa yang diletakkan di atas lemari dapur. Korban saat itu sempat berteriak meminta tolong kepada warga yang masih ada di depan rumah. Namun, aksi sadis dan brutal pelaku menyabet korban secara membabi buta dengan parang itu yang mengakibatkan korban tewas mengenaskan dengan luka menganga di sekujur tubuh. Mendengar teriakan korban, warga dan kepala desa langsung menuju ke arah dapur dan saat itu mendapati tubuh Susianti telah terkapar bersimbah darah di lantai dapur. Usai aksi brutal tersebut terjadi, warga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Polisi yang mendapati laporan itu langsung meluncur ke TKP dan mengamankan pelaku. Petugas juga mengamankan barang bukti parang dan langsung membawa pelaku ke Polres Konawe untuk menjalani pemeriksaan. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk divisum. Berdasarkan hasil visum, korban meninggal dunia akibat mengalami luka serius di kepala, pipi, leher, dan tangan yang membuatnya kehabisan banyak darah. Seusai visum, jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di kampung halamannya, Kecamatan Anggata, Kabupaten Konawe Selatan. Atas perbuatan pelaku, keluarga tidak terima kerabat mereka tewas mengenaskan sehingga meminta untuk dihukum seberat-beratnya. Wow, sungguh miris ya kawan. Menurut tanggapan saya pribadi sih, kalau masih berpacaran, jangan terlalu banyak mau deh, apalagi nuntut ini itu, terlebih lagi sama laki-laki yang berstatus suami orang. Aduh, jangan deh, Anda cantik, kamu masih laku, so, masih banyak jomblo. Jangan mengundang masalah dengan mengganggu rumah tangga orang lain. Selama masih banyak jomblo di dunia ini, kenapa harus suami orang coba? Kayak nggak laku aja Anda, ya kan? Dari kasus ini, harap dijadikan pelajaran buat para wanita. Jangan suka tanda tangan sama laki-laki. Kerja kok, berjuang sendiri. Apalagi masih pacaran, udah jadi suami saja. Jangan 100% tanda tangan sama laki-laki. Namanya juga manusia pasti punya titik jenuh masing-masing. Apalagi dalam mencari uang itu zaman sekarang sulit. Sangat sulit. Jadi jangan kayak pengemis berkedok pacaran ya. Minta-minta duit mulu. Ih, malu. Jangan nuntut ini itu mulu. Santuy aja lah, legowo. Ikhlas aja jalani hidup adanya. Nggak usah selingkuh-selingkuh. Jangan terlalu murah lah jadi orang ya. Mahalan dikit. Gorengan aja lumayan mahal loh sekarang gara-gara harga minyak naik ya. Biar mukanya kita itu jelek, kelakuan harus tetap nomor 1, attitude number 1, oke? Ingat ya sayang, jangan murah, oke? Harga terigu aja mahal say, oke? Jangan murah, jadi cewek itu jangan murahan, ya? Seleksi boleh, tapi jangan terkesan murah, apalagi sampai sasimo sana sini mau. No nih mama nih papa, oke? Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk ritual kita like, subscribe, komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya serta bagikan video ini ke teman-teman kamu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.